Oke, selamat siang Pak Bintang, selamat siang juga teman-teman. Tim kami akan mempresentasikan tentang pekerjaan eh, kami, yaitu gudang PT Kencana Cakra Sejahtera. Nah, ini adalah data atau informasi dari gudang PT tersebut, yaitu di lokasi Jalan Industri Selatan 07 di Cikarang, Jawa Barat. Data lahannya dengan luas bangunan 2.176 meter persegi dan luas lahannya 2.720 meter persegi. Dengan jumlah lantai dua lantai dan jarak antar lantainya yaitu adalah 4 meter. Asumsi lokasi ini digunakan untuk akses mobilisasi alat berat. Nah, ini adalah WBS-nya atau Work Breakdown Structure dari pabrik PT Kencana Cakra Sejahtera. Diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan ada persiapan, itu ada administrasi dan dokumentasi, ada papan nama, ada direksi kit, ada gudang sementara, ada pekerja, ada air dan listrik, bahan dan peralatan untuk membangun, ada perlengkapan K3, ada drop hammer, ada pagar proyek untuk pembatas dari lokasi proyek, dan mobile crane. Dan juga ada di pendahuluan juga ada tanah, pekerjaan tanah itu ada galian pondasi tapak, buat galian pile cap, galian sumur resapan, dan urukan. Untuk struktur, ada beton, baja, dan atap. Dari beton, ada pondasi, ada kolom, ada pelat, dan tangga. Untuk baja, ada ring balok, kolom, dan sambungan. Untuk atap, ada kuda-kuda, ada tali angin, penutup atap, reng, dan sambungan. Dari struktur menuju ke arsitektur. Dari arsitektur, ada pintu double eksterior, ada pintu garasi, ada dinding eksterior, ada dinding interior, ada finishing lantai dan tangga. Untuk MEP, ada ME, pekerjaan ME, dan plumbing. Nah, untuk pekerjaan beton dibagi lagi, ada pelat, yaitu pelat lantai 1 dan lantai 2, dan ada tangga, pondasi tangga, dan kolom tangga. Untuk pondasi, ada beberapa pekerjaan, seperti pemancangan, pembobokan pancang, pakisting, penulangan, dan pengecoran. Untuk kolom, pelat lantai 1 dan lantai 2, pondasi tangga, dan kolom tangga, itu ada pekerjaan pakisting, penulangan, dan pengecoran. Oke, dan ring balok, dan kolom baja, ada fabrikasi baja dan ereksi baja. Nah, ini salah satu ilustrasi gambar 3D yang akan diaplikasikan di lapangan. Bentuknya ada pintu masuk di lantai 2, ada sekitar 3 buah pintu, dan juga di lantai 1, ya di lantai 1 ada 11 pintu, yaitu pintu untuk keluar masuknya atau mobilisasinya sebuah barang bawaan atau truk biasanya. Nah, ini ilustrasinya dari beberapa sudut. Kita masuk ke pekerjaan yang pertama, yaitu pekerjaan tiang pancang. Tiang pancang ini ada sebanyak 72 titik. Yang pertama ada metode konstruksinya. Dimulai dari pekerjaan persiapan awal, yaitu pengadaan pile terlebih dahulu, kemudian pengukuran di lapangan, lalu ada persiapan alat untuk melakukan pancang. Yang kedua itu ada pekerjaan persiapan pemancangan, yaitu pertama itu kita harus mengecek terlebih dahulu posisi titik pile, kemudian pile-nya mulai diangkat dan dipasangkan topi ke alat pancangnya. Lalu pile itu harus dipastikan untuk tetap tegak lurus terhadap dua sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Yang ketiga itu dilakukan pekerjaan pemancangannya. Saat pekerjaan pemancangan ini berlangsung, pile itu harus tetap dipastikan tegak terhadap dua sumbu. Kemudian jumlah pukulan hammer itu juga harus dicatat untuk membuat file record.
Untuk produktivitas drop hammer-nya, untuk satu filenya itu dibutuhkan waktu sekitar 49,32 menit, sehingga pada satu hari itu dapat dikerjakan sebanyak 9 file. Karena di proyek ini ada 72 file, maka dibutuhkan waktu sekitar 8 hari. Untuk durasi pekerjaan pembobokannya sendiri itu dihitung dengan rumus volume dibagi dengan produktivitas pekerja. Maka volume itu 72 dikali dengan 0,85 sehingga diperoleh 61,2 hari dengan satu pekerja. Untuk mempersingkat, jadi pekerjaan ini dilakukan selama 2 hari dengan jumlah orang 31 pekerja. Untuk network diagramnya, pertama itu pekerjaan ini tuh ada mobilisasi drop hammer terlebih dahulu, kemudian ada inspeksi kelayakan tiang panjang, kemudian inspeksi titik panjangnya, lalu dilakukan pekerjaan pemancangan, lalu dilakukan pengetesan pile driving, kemudian ada inspeksi titik panjang lagi setelah pemancangan, kemudian tiang panjang yang lebih dilakukan pembobokan. Berikut ini adalah AHSP dari pekerjaan satu titik tiang panjang. Jadi di sini bahan yang digunakannya itu, maksudnya alatnya itu cuma dipakai drop hammer. Untuk AHSP-nya tuh diperoleh sebesar Rp328.700. Lalu untuk pekerjaan pembobokan panjangnya itu nilai AHSP-nya itu ada di Rp140.700. Sehingga diperoleh rencana anggaran pelaksanaannya itu dengan pekerjaan pemancangan dan pembobokan tiang panjang itu sebesar Rp30.717.000 untuk 72 titik tiang panjang. Berikut adalah dokumen ITP untuk pekerjaan pemancangan. Yang pertama itu dari segi dokumen yang perlu diperiksa adalah gambar kerja dan metode kerjanya. Kemudian dari tiang panjangnya itu ada kualitas tiang panjangnya, dimensinya, kemudian pelindung kepala tiangnya, posisi tiangnya sendiri, dan pukulan terhadap tiang panjangnya. Untuk pengetesan pemancangannya itu ada digunakan namanya Pile Driving Analysis atau PDA test. Yang bertanggung jawab di pengetesan pemancangannya itu adalah subkonnya sendiri dan QC engineer di lapangan. Ini adalah dokumen checklist dari untuk pekerjaan pemancangan. Untuk dimensinya sendiri yang perlu dicek adalah panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian posisi tiang panjang itu dicek sebelum dilakukan pemancangan dan sesudah pemancangan. Berikutnya masuk ke kolom beton untuk lantai 1. Metode konstruksinya itu seperti umumnya. Yang pertama itu ada pekerjaan penulangan, yaitu dengan mengukur kebutuhan tulangannya terlebih dahulu, kemudian fabrikasi tulangannya sendiri, baik itu tulangan utama dan juga tulangan sengkang. Yang kedua itu ada pekerjaan backcasting. Dengan yang pertama tuh ada fabrikasi backcastingnya terlebih dahulu, kemudian pemasangan backcasting di sekeliling tulangannya, dan backcastingnya tuh harus dipastikan tegak lurus karena nanti pada saat pengecoran betonnya akan mengeras mengikuti bentuk dari backcastingnya. Lalu yang ketiga ada pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran ini diusahakan untuk dilakukan tidak berhenti, karena kalau berhenti nanti hasil corannya bisa gagal atau tidak sesuai dengan mutu yang diinginkan. Berikutnya setelah pengecoran ada perawatan. Jadi, sebalik, harusnya ada pembongkaran backcasting terlebih dahulu setelah 28 hari. Nah, setelah backcasting yang dibongkar, ada yang namanya perawatan, yaitu permukaan betonnya itu harus dibasahi selama 3 hari. Kemudian ini adalah volume untuk pekerjaan kolom lantai 1 tadi. Backcastingnya itu ada sebanyak 131,4 meter persegi, kemudian pengecorannya sebanyak 13,78 meter kubik. Untuk tulangannya sendiri, sengkangnya ada sebanyak 792,37 kg, dan tulangan utamanya ada 940 kg. Ini adalah BBS dari penulangannya.
Lalu masuk ke durasi pekerjaan backlifting dengan rumus yang sama, yaitu volume dibagi produktivitas pekerja diperoleh sebanyak 86,724 hari dengan satu pekerja. Maka dapat dipersingkat dengan dikerjakan selama 3 hari dengan 30 orang pekerja. Untuk pekerjaan penulangannya juga dengan rumus volume dibagi produktivitas pekerja diperoleh sebanyak 121,27 hari dengan satu pekerja, maka dipersingkat dengan 4 hari dilakukan oleh 31 pekerja. Untuk durasi pekerjaan pengecoran diperoleh satu pekerja itu dapat mengerjakan sepanjang 23 hari. Untuk mempersingkatnya, pekerjaan ini dilakukan oleh 6 pekerja selama 4 hari. Untuk network diagramnya, pertama tuh ada pekerjaan backlifting kolom terlebih dahulu, kemudian inspeksi kelayakan backlifting, kemudian ada pekerjaan penulangan, inspeksi kelayakan tulangan, kemudian pekerjaan pengecoran, habis itu ada SLAM test, pengambilan sampel beton, dan juga inspeksi kelayakan betonnya sendiri. Lalu ada inspeksi penulangan beton, maksudnya pengecoran. Lalu ada berikutnya menunggu beton kolom ini dan fondasinya kering. Lalu yang terakhir ada pengecekan kekuatan beton. Berikut ini AHSP dari pekerjaan 1 meter persegi pemasangan backlifting. Jadi bahan yang digunakan di sini tuh ada kayu kelas 3, paku ukuran 5 cm, kemudian ada kayu kelas 3 yang bentuk batang, kemudian ada plywood setebal 9 mm. Untuk AHSP diperoleh sebesar Rp236.200. Untuk pekerjaan besi beton polos atau ulire, bahan yang digunakan adalah besi beton dan juga kawat beton. Lalu untuk pekerjaan ini nilai AHSP adalah Rp105.800. Lalu untuk pekerjaan pengecoran 1 meter kubik beton mutu 24 MPa, FC24, bahan yang digunakan itu ada semen Portland, pasir beton, kerikil, dan juga air. Untuk 1 meter kubik yaitu diperoleh harga sekitar Rp1.303.200. Sehingga diperoleh nilai rencana anggaran pelaksanaannya itu dengan 3 pekerjaan, yaitu pekerjaan backlifting, penulangan, dan pengecoran itu di angka Rp214.099.700. Ini adalah dokumen ITP dari pekerjaan beton. Yang pertama dari segi dokumen yang perlu dicek tetap sama, yaitu gambar kejadian metode kerjanya. Kemudian untuk besi tulangannya itu ada kualitas besi, dimensi dan jarak terpasangnya tulangan ini, kemudian sambungannya dan juga pengikatnya. Untuk backliftingnya yang perlu dicek itu ada pertama tuh dimensi backliftingnya, kemudian kekuatan backliftingnya, lalu material backlifting yang dipakai. Untuk pekerjaan pengecoran, yang pertama tuh perhitungan material betonnya harus diperiksa dengan baik, kemudian ada inspeksi terhadap materialnya. Kemudian pada saat pencampuran material beton tersebut juga harus diperiksa. Kemudian pada saat penuangan campurannya juga perlu diperiksa. Kemudian setelah pengecorannya selesai, waktu curing itu harus dicek dengan baik, yaitu sepanjang 3 kali 24 jam atau 3 hari. Kemudian ada pengecekan terhadap kualitas betonnya juga, dan kalau misalnya ada cacat atau yang kurang sempurna dilakukan perbaikan. Lalu ada pengetesan beton. Pengetesan beton itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu SLAM test dan juga compression test. Ini adalah checklistnya untuk pekerjaan beton. Untuk dimensi dan jarak terpasangnya tulangan itu yang perlu dicek itu ada jaraknya tulangan, jarak antar tulangan, kemudian jumlah tulangannya ada berapa, dan pengikatan dari tulangan tersebut. Untuk backliftingnya dimensinya itu ada panjang, lebar, dan tingginya harus dicek apakah sesuai atau tidak. Kemudian kekuatan backliftingnya itu ada kelurusan, ketegakan, kekakuan, sambungan, dan pengaku dari backlifting tersebut. Untuk material backliftingnya yang perlu dicek itu adalah bahan dasarnya, kemudian kebersihan material kayunya, dan juga pelumuran minyak backlifting.
Lalu untuk pengecoran betonnya, material itu yang harus dicek tuh yang pertama adalah semennya, agregat halus, agregat kasar, dan airnya apakah sesuai dengan ketentuan yang diperlukan. Kemudian untuk pencampuran betonnya, ada juga semen, agregat halus, agregat kasar, dan air. Pada saat pengecoran, perbaikan yang dimaksud tadi itu adalah kalau betonnya itu retak, keropos, dan juga butuh perapihan atau perapihan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kolom baja. Di sini kita ambil contoh kolom baja di lantai 1. Nah, di sini ada metode konstruksinya. Di sini ada 5 metode, 5 stage lah kalau kita bisa bilang. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Nah, di sini kita pada tahap ini kita pengadaan material bajanya dan pengadaan mobile crane-nya, karena kita mengangkut bajanya menggunakan mobile crane nanti untuk ereksinya. Lalu setelah material datang, kita harus melakukan fabrikasi. Di proses fabrikasi ini kita melakukan pengukuran, pemotongan, pengelasan, dan mengecek kualitas dari pengelasannya. Lalu ada pengecatan. Nah, pengecatan di sini kita menggunakan bahan zinc chromat dan dilapis secara 2 kali. Untuk erection-nya itu adalah proses pengangkatan baja-baja agar tersusun menjadi sebuah bangunan. Nah, di sini kita menggunakan bantuan mobile crane. Lalu ada penyambungan rangka. Di sini kita menggunakan pengelasan dan baut-baut. Next. Lalu ada volumenya. Di sini pekerjaan kolom baja untuk lantai 1 itu dibagi menjadi 2 jenis baja. Ada HWF 200 dan HWF 250. Di sini HWF 200-nya itu ada 6.293,64 kg. Untuk HWF 250-nya ada 6.246,31 kg. Dan ada 71 titik yang harus kita ereksi. Next. Di sini kita akan menghitung produktivitas dan durasinya. Untuk fabrikasi kolom HWF 200 itu, rumusnya kita gunakan volume per produktivitas pekerja. Untuk mendapatkan produktivitas pekerja ini, kita menggunakan rumus 1 per koefisien pekerja. Nah, kalau kita simpelkan rumusnya menjadi volume dikali koefisien pekerja, sehingga kalau tadi HWF-nya volumenya 6.293,89 kg, kita kalikan dengan koefisien pekerjanya sekitar 0,66, sama dengan 377,63 hari dengan asumsi 1 pekerja. Di sini kita akan menggunakan 32 pekerja, sehingga mendapatkan hasil 11,8 hari. Lalu kita akan menghitung durasi ereksi kolom. Di sini volume dibagi produktivitas operator crane, sama seperti di atas rumusnya. Jadi kita bisa menghitung, karena volumenya tadi ada 72 titik, kita kalikan dengan 0,061, itu koefisien operator crane, sehingga dapat hasil 4,39 hari dengan 1 operator crane. Next. Di sini network diagramnya. Jadi pertama kita akan melakukan fabrikasi bajanya, lalu kita melakukan cek quality dengan inspeksi. Di sini ada inspeksi ukuran, inspeksi kerapihan, inspeksi posisi, lalu ada pengangkuran, lalu kita melakukan ereksi pada baja. Lalu setelah ereksi kita harus cek lagi kualitasnya. Di sini ada inspeksi posisi dan dimensi sabungan dan baut. Lalu kita melakukan pekerjaan sambungan kolom dengan pondasi. Jadi di pondasinya nanti ada kayak anchor gitu, kita harus masukin ke dalam base plate dari si HWF yang kita punya. Lalu kita cek kekuatan pengelasan dan jumlah lubang bautnya sudah sesuai atau belum. Next. Nah, di sini adalah analisa harga satuan pekerjaan dari pekerjaan profil HWF 200 per 1 kg. Di sini kita tenaganya menggunakan
pekerja, mandor, tukang besi, dan kepala tukang besi. Dengan koefisiennya, pekerja itu 0,06, mandornya 0,003, tukang besi 0,06, kepala tukang besi 0,006. Dengan harga satuannya, pekerja 60.000, mandor 80.000, tukang besi 75.000, kepala tukang besi 75.000. Sehingga kalau kita kalikan koefisien dengan harga satuannya, jadi harga totalnya sekitar 3.600 untuk pekerja, mandor itu 240 perak, tukang besi 4.500, kepala tukang besi 450 perak. Jadi jumlah harga tenaga kerjanya untuk pekerjaan 1 kg profil HWF 200 itu Rp8.790. Untuk bahannya, di sini besi baja WF per kilonya kita kalikan dengan koefisien 1,1 dikali dengan harga baja WF sekitar 16.600 sehingga menghasilkan 18.260. Lalu pengelasan di sini per 1 cm kita hargain 1.900 sehingga mendapatkan 1.901 dikali dengan harga satuannya. Koefisien dikali dengan harga satuannya. Lalu ada zinc chromat dan cat finishing, ini untuk pelapis bajanya. Harganya 29.100 per meter persegi. Kita kalikan dengan koefisiennya 0,03 sehingga mendapatkan 873 per meter persegi. Jumlah harga bahan yang kita gunakan totalnya sehingga 21.033 rupiah. Lalu kita jumlahkan harga tenaga kerja dan harga bahan. Jadi totalnya 29.823 rupiah. Kita tambahkan overhead dan profit 10%. Sekitar 2.982 rupiah. Lalu kita tambahkan untuk mendapatkan harga satuan pekerjaannya 32.800. Sehingga harga satuan pekerjaan ini yang kita gunakan nanti di RAB-nya. Next. Untuk pekerjaan profil baja HWF 250 sama seperti HWF 200 karena profil bajanya masih mirip sehingga tidak ada perubahan harga di bahan besi baja HWF. Sehingga masih didapatkan 32.800. Next. Ada fabrikasi baja. Next. Ini ITP dari fabrikasi baja. Jadi untuk fabrikasi baja kita bagi ke di sini ada dokumen, kita mengecek dokumen, ada pengecekan profil baja, pekerjaan sambungan las. Nah, di sini saya bahas dulu dokumen. Dokumen ini ada gambar kerja, metode kerja. Di sini kita sebelum mulai pekerjaan kita cek dulu gambar kerjanya dan metode kerjanya sudah sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau belum. Lalu penanggung jawabnya di sini ada subkon dan kontraktor. Lalu ada profil baja. Kita di sini mengecek ukuran dari bajanya dan pemotongan bajanya. Di sini untuk kecocokan ukurannya harus memiliki spesifikasi sesuai dengan SNI atau harus punya sertifikat SNI. Penanggung jawab di sini ada subkon dan QC engineer dari kontraktor. Lalu kerapian potongan, di sini kita harus menggunakan plasma cutter dan sisa pepotongan yang masih melebihi harus dirapikan dengan gerinda tangan. Untuk penanggung jawabnya sama, subkon dan QC engineer. Next. Selanjutnya ada posisi sambungan las. Posisi sambungan las ini kita harus cek posisinya, terus kita cek dimensinya, lalu kekuatan pengelasannya. Di sini penanggung jawabnya subkon dan QC engineer. Next. Lalu pekerjaan sambungan baut, kita cek diameter lubang baut, jumlah lubang baut, dan posisi lubang bautnya. Diameter, jumlah, dan posisi ini harus sesuai dengan gambar kerja yang diterima dan metode kerja yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu penanggung jawabnya masih sama, subkon dan QC engineer. Lalu yang terakhir, sebelum kita mulai ereksi, kita harus melakukan
finishing, yaitu menggunakan pelapis anti karat. Pelapis anti karatnya ini kita menggunakan zinc kromat dengan 2 kali pelapisan. Lalu ada penyimpan, kita setelah melakukan pengecatan kita harus menyimpan baja ini di tempat yang kering dan bersih agar tidak menyebabkan korosi. Next. Lalu ini checklistnya. Di sini dari ITP yang udah kita buat, maka kita akan mendapatkan sebuah checklist untuk memudahkan kita mengecek kualitas material kita di lapangan. Di sini ada pengecekan dokumen. Kita semua checklist ini harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka material harus ditolak. Next. Lalu pekerjaan ereksi baja. Next. Nah, di sini adalah analisa harga satuan pekerjaan dari satu buah komponen ereksi baja. Di sini tenaganya kita menggunakan pekerja, mandor, tukang besi, tukang ereksi, kepala tukang besi, operator kren, dan pembantu operator kren. Lalu di sini ada harga total itu sama rumusnya sebelumnya seperti baja, koefisien dikali dengan harga satuan. Sehingga mendapatkan jumlah harga tenaga kerja sebesar Rp26.840. Lalu bahan yang digunakan untuk ereksi ini adalah solar, mobile crane, dan scaffolding. Di sini total bahannya menjadi Rp216.640. Bila kita jumlahkan itu Rp243.480. Dengan overhead dan profitnya dikali dengan 10%, Rp24.348. Jadi harga satuan pekerjaannya menjadi Rp267.800. Next. Ini ITP untuk ereksi. Kita cek lagi gambar kerja dan metode kerjanya. Lalu ada pekerjaan angkur. Di sini pekerjaan angkur kita cek posisi, dimensi, dan material angkurnya. Angkur sendiri itu untuk menahan baja agar tidak goyang. Angkur ini nanti dicor di kolom pedestal. Lalu ada pengecekan profil baja. Di sini kita cek posisi dan lokasi dan ukuran base plate-nya. Posisi bajanya harus sesuai dengan gambar kerja yang sudah kita setujui. Dan pekerjaan ini penanggung jawabnya subkon, site engineer, dan QC engineer. Next. Lalu ada sambungan baut. Di sini kita harus cek mutu bautnya, jumlah bautnya, ukuran bautnya, jumlah ring bautnya, sama lokasi bautnya. Ini semua dilakukan sebelum pembuatan, sebelum melakukan ereksi. Di sini penanggung jawabnya subkon dan QC engineer. Next. Lalu ini checklistnya. Dari ITP tadi menghasilkan checklist ini. Next. Ini untuk RAP pekerjaan baja. Kolom lantai 1. Jenis pekerjaannya ada pengadaan baja HWF 200, HWF 250, sama pekerjaan ereksi baja. Volumenya tadi kita sudah sebutkan di awal dengan harga satuan yang kita dapat dari analisa harga satuan, sehingga harga total untuk pekerjaan baja HWF 200 Rp187.695.166. Dan untuk HWF 250-nya Rp186.339.919. Dan ereksi bajanya ada 72 titik. Sehingga menghasilkan harga total Rp17.530.560. Sehingga kalau ditotalkan menjadi Rp391.565.645. Dan kalau kita bulatkan menjadi Rp391.565.700. Next. Thank you.
Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang S-curve, biaya, dan juga sustain, dan juga life cycle cost analysis. Nah, di sini pertama kali kita membahas tentang RAB. Di sini ada pekerjaan pendahuluan, pekerjaan struktur, pekerjaan sektor, dan MEP seperti yang di work breakdown structure yang tadi. Pendahuluan ini harganya memakan biaya 352 juta, pekerjaan struktur 8,7 miliar, pekerjaan sektor 1,4 miliar, pekerjaan MEP 1,2 miliar. Dan dengan total hampir mendekati 12 miliar atau lebih tepatnya 11,796 miliar. Di sini bisa dilihat juga paling besar adalah struktur karena memang gedung ini menggunakan mayoritas struktur baja seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah kurva S. Kurva S adalah keterhubungan antara jadwal dan juga biaya. Di sini kita bisa lihat gambar kurva S-nya itu digunakan per minggu, 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Kemudian di sini pekerjaannya sudah di breakdown ke level terendah. Di sini juga ada sambungan seperti itu. Di sini bisa dilihat juga dari bentuknya yang kurang S karena ada beberapa kendala, bukan kendala sebenarnya, beberapa sifat dari proyek ini yang tidak memungkinkan adanya S-curve yang bentuknya cantik seperti itu. Di antaranya adalah pekerjaan-pekerjaan dengan keterkaitannya itu ketat seperti itu. Jadi kurang memungkinkan adanya pekerjaan yang dilakukan secara paralel karena dari satu pekerjaan adalah satu pekerjaan itu adalah predesesor atau ibaratnya pekerjaan mendahulu dari pekerjaan selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Hanya ada beberapa yang bisa dilakukan secara paralel. Di sini juga bisa dilihat adanya kenaikan yang tajam secara kurang lebih garis lurus ya, karena di sini adalah minggu-minggunya pekerjaan MEP dan juga MEP sih. Jadi MEP ini memakan biaya yang cukup besar, namun pekerjaannya itu langsung gitu in one go, kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. Kalau yang di sini pekerjaan lainnya itu misalnya pekerjaan struktur itu kan kayak terpecah gitu ya, ada misalnya setelah bikin fondasi, kemudian bikin bajanya dulu, setelah struktur bajanya sampai selesai baru deh dibikin platnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga keterhubungannya. Langsung saja ke Microsoft Project. Nah, di sini tentunya yang pertama dilakukan adalah pekerjaan persiapan seperti itu. Pekerjaan persiapan ini dilakukan pertama-tama, flow-nya itu dari semuanya dilaksanakan. Yang terpenting adalah untuk adanya nama, adanya pagar proyek, juga ada tempat gudang seperti itu, ada direksi juga. Nah, setelah bahan dan peralatannya ready, ini tanpa terkecuali mobilisasi mobile crane dan drop hammer ya, karena ini dilakukan nanti setelah sudah dibutuhkan. Setelah bahan dan peralatan ini, ada banyak pekerjaan yang bisa langsung dimulai. Seperti kalau di sini pada contohnya itu dilakukan pekerjaan galian tanah. Nah, di sini pekerjaan galian tanah itu dilakukan. Nah, di sini. Selanjutnya ini adalah file dari Microsoft Project yang untuk menjelaskan hubungan antara pekerjaan. Jadi yang pertama pastinya ada pekerjaan persiapan, yang terpenting itu ada gudang, ada direksi kit, dan juga pagar proyek dan juga papan nama. Nah, setelah semuanya itu ada, ini untuk mobilisasi alat berat ini dikecualikan dulu. Di sini setelah adanya bahan dan peralatan, maka langsung dimulai pekerjaan, yaitu fabrikasi baja. Karena fabrikasi baja di sini memakan waktu yang sangat lama, karena jumlahnya juga sangat banyak, kemudian bajanya juga ada yang besar, seperti itu.
Nah, tapi pekerjaan baja ini juga bisa diparalelkan dengan pekerjaan piling seperti itu. Nah, di sini pekerjaan piling ini dilakukan ketika bajanya itu ada waktu tenggangnya untuk bekerja. Di sini kita menggunakan pekerja maksimal 32 orang. Sehingga kalau pekerjaannya ada yang free seperti itu, karena kan untuk pekerjaan filing ini hanya butuh kerja, dan yang paling penting pada pekerjaan ini adalah operator dari hammernya itu. Jadi di sini pemancangan, setelah kancang dibobok, kemudian penulangannya bareng dengan kolom yang ada di atas. File cap-nya itu di packaging, dicor. Di sini saya tidak menjelaskan inspeksinya karena sudah dijelaskan pada tadi penjelasan teman-teman saya. Kemudian setelah kolom betonnya selesai, maka dilanjutkan lagi untuk fabrikasi bajanya sampai di satu titik di mana di sini ada balok. Nah, sampai di sini ada ring balok. Saat ring balok ini sudah mulai didatangkan mobile crane untuk mulai melakukan ereksi seperti itu, karena agar tidak setelah selesai baru mulai, karena untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini mulai dari kolom pedestal yang ada di file cap ke kolom baja di lantai 1. Itu diangkur, kemudian setelah itu lanjut ke balok. Setelah lanjut ke balok lantai 1, dan lanjut lagi ke ditambah juga dengan sambungannya ya pastinya. Kemudian ke kolom lantai 2, kemudian ada kolom lantai 2 itu ke ring balok lantai 2, terus ke kuda-kuda, kemudian ke ring seperti itu. Nah, setelah ring ini udah jadi, kemudian dilanjutkan ke penutup atap seperti itu. Ini penutup atap dan juga tali anginnya. Nah, setelah atapnya ini sudah selesai, maka dilakukanlah namanya itu pelat lantai 1. Pelat lantai 1 dimulai dengan di sini pekerjaan existing terlebih dahulu, kemudian baru pekerjaan penulangan, baru dicor, setelah kering baru dilanjutkan dengan existing lantai 2. Sama juga prosesnya, ditulangkan terus dicor juga. Setelah udah selesai baru dilanjutkan ke pekerjaan arsitektur. Arsitektur dimulai dari tembok eksteriornya dulu, dari seng, kemudian tembok interior, kemudian tangga, kemudian baru pintu double eksterior ini, kemudian pintu dinding interior, pintu garasi, kemudian finishing lantai. Nah, setelah ini selesai, dilanjutkan ke pekerjaan plumbing yang kemudian dilanjutkan oleh pekerjaan mechanical dan electrical. Nah, mungkin ada yang belum terjelaskan di sini, yaitu pekerjaan tangga. Jadi pekerjaan tangga ini, karena tangganya mungkin tadi dilihat juga pada gambar di awal, yaitu hanya 3. Jadi pekerjaannya itu tidak memakan waktu dan juga tenaga kerja yang banyak. Jadi di sini kalau kita cari untuk pekerjaan tangga itu, ini tuh seperti ibaratnya diselipkan gitu. Jadi ketika sempat baru dikerjakan, karena ini bukan sesuatu yang urgent dan hanya sebentar pekerjaannya. Ini langsung pondasi tapaknya dan juga kolomnya seperti itu. Nah, di sini mungkin bisa dilihat juga yang biru adalah yang bukan critical path dan yang merah adalah critical path. Nah, di sini untuk bagian tangga ini sudah pasti tidak, karena dibuat ketika ada waktu kosong seperti itu. Nah, di sini ada fabrikasi baja yang nggak critical path dikarenakan oleh di sini terhubung dengan adanya ereksi seperti itu. Jadi ereksinya ini kan nggak harus cepat-cepat banget, karena setelah itu ada pekerjaan pekerjaan urukan untuk palkapnya. Setelah itu ada pekerjaan
tadi pelat seperti itu. Jadi nggak buru-buru banget. Nah, kemudian ada hal lain juga yang bisa dijelaskan karena selagi fabrikasi juga tadi kan barengi dengan piling dan juga hal-hal lainnya yang ke beton seperti itu. Nah, kalau misalnya mau dilihat lagi bisa di sini view. Nah, ini adalah kolom dan juga fondasi dari tangganya itu sendiri. Ya, ini yang baja HWF tadi. Tidak, ini karena yaitu sudah mulai sudah mulai critical path ketika memasuki di sini cukup jauh. Ketika sudah memasuki yang namanya ini di sini. Ini ketika sudah dimulai pekerjaan ring balok seperti itu, sudah memulai ring balok. Itu jadi karena ring balok ini kan setelah itu atap baru lanjutin ke pekerjaan lain kayak pelat seperti itu. Nah, kita lanjut ke presentasinya. Di sini kita lanjut ke bagian edge calculator. Nah, ini adalah bagian sustain. Jadi kita menggunakan aplikasi bernama Edge Building Calculator. Di sini didapatkan beberapa data setelah kita input banyak data seperti luas bangunan dan juga lokasinya di mana dan banyak data-data lainnya. Nah, di sini kita harus mendesain bangunan yang hemat energi, hemat air, dan juga material yang mendukung green building seperti itu. Nah, di sini sebenarnya minimalnya adalah 20%. Tapi di sini bisa dilihat juga kalau yang memenuhi 20% ada tanda centang warna hijau di bawah sini. Nah, kalau yang tidak, ya hanya angkanya saja. Gitu. Nah, kita bisa mendapatkan energi yang cukup tinggi karena kita menggunakan solar panel seperti itu. Nah, sehingga final energy use-nya itu per 1 meter persegi per tahunnya adalah 71,67 kWh. Ini bisa dilihat juga final water use-nya segini. Final utility cost ini adalah yang perlu dibayarkan per bulannya, udah akumulasi semuanya. Kemudian ini ada energy saving, water saving. Nah, di sini mungkin yang penting adalah utility cost saving. Jadi per tahun kita menghemat 2,5 miliar karena adanya penghematan yang kita lakukan. Nah, ini adalah biaya yang tadi di RAB tadi. Nah, ini adalah yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ini life cycle cost analysis. Nah, ini adalah gambar tadi. Kalau misalnya sudah ada namanya penghematan, di sini kita menggunakan solar panel yang bisa mendukung 25% dari energi yang digunakan dalam bangunan tersebut itu dipenuhi oleh solar panel seperti itu. Nah, di sini kita mungkin nggak bakal kelihatan karena kita masukkan ke lump sum dari MEP. Nah, untuk menghitung life cycle cost analysis diperlukan beberapa data, yaitu biaya proyeknya sendiri, biaya operasional yang sudah diakumulasikan, dan juga nilai sisa. Nah, nilai sisa ini karena kita produksi yaitu bangunan baja, jadi ada limbah bajanya dari baja H dan juga baja I, yaitu sekitar 126.000 kg. Nah, untuk harga sekarang yaitu 5.500 di pasarannya, dan berdasarkan data bi.go.id, Bank Indonesia 1,75% inflation rate pada November 2021. Sudah dihitung, maka kita tarik ke sekarang untuk biaya operasionalnya menggunakan rumus net present value, maka didapatkan life cycle cost analysis yaitu 42.910 juta. Nah, setelah itu penghematan listriknya juga sudah termasuk ke biaya operasional ini karena kita menggunakan edge calculator seperti itu. Jadi langsung dihitungkan oleh edge calculator. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dapat dimengerti dengan baik dan bisa jadi pelajaran bagi teman-teman. Selamat siang.